Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi ke-8. eh, Materi ke-8 untuk kuliah filsafat ilmu. Oke. Langsung saja. Hari ini kita akan membicarakan mengenai epistemologi. Nah, epistemologi ini juga bisa disebut sebagai teori pengetahuan. Nah, di theory of knowledge di epistemologi. Kenapa dikatakan sebagai theory of knowledge? Karena epistemologi ini membahas mengenai asal-usul sumber ilmu atau sumber ilmu. Bagaimana proses terciptanya ilmu. Nah, ini ya epistemologi. Ini intinya seperti itu. Jadi teori pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu tercipta atau bagaimana ilmu itu tercipta, bagaimana proses pembentukan ilmu dan bagaimana validasi kebenaran dari sebuah ilmu. Oke. Ini pengertian umumnya. Jadi epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin difikirkan, atau intinya cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Kemudian selanjutnya bahwa ketika kita bicara epistemologi, berarti kita sedang menekankan bahasa tentang upaya, cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan. Intinya epistemologi ini adalah upaya atau cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan. Oke. Bahwa untuk lebih jelasnya, jadi kita akan tahu ilmu itu pada hakikatnya ilmu itu terjadi tiga, gitu ya. Jadi semua ilmu apapun ilmu itu terdiri dari tiga komponen ya, atau tiga komponen dasar. Jadi apapun ilmu di dunia ini, baik fisika, matematika, baik kimia, atau baik geologi, ilmu sosial, ekonomi, budaya, ilmu logika, apapun itu, filsafat termasuk. Nah, kedokteran, semua ilmu atau kerangka ilmu itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Nah, ini tiga kerangka ilmu. Nah, semua tidak bisa lepas dari tiga kerangka tersebut. Yang pertama ontologi itu tentang hakikat ilmu. Yang kedua epistemologi, nah ini yang sedang kita bicarakan. Epistemologi itu proses terciptanya ilmu. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu etika menggunakan ilmu. Jadi ilmu itu nggak bisa lepas dari ini. Dan filsafat ilmu yang dibahas, inti dari filsafat ilmu ya tiga hal ini: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai ontologi. Nah, sekarang kita membahas mengenai epistemologi, dan minggu depan kita akan membahas mengenai aksiologi. Nah, jadi tidak lepas dari tiga komponen dasar: ontologi, epistemologi, aksiologi. Jadi ilmu itu nggak bisa lepas dari tiga komponen dasar ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai epistemologi. Oke, dari pengertiannya epistemologi. Nah, secara bahasa epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata. Yang pertama adalah episteme, yang berarti pengetahuan. Yang kedua adalah logos, berarti teori. Nah, bila digabung episteme dan logos, jadilah epistemologi yang bermakna teori pengetahuan atau teori-teori mengenai pengetahuan. Seperti itu. Nah, secara bahasa, itu tadi secara bahasa ya. Sekarang secara istilah, epistemologi itu berarti adalah cabang filsafat yang mempelajari proses pembentukan ilmu, mempelajari proses pembentukan ilmu dari sisi asal muasalnya. Asal muasal ilmu itu, sumber ilmu, kemudian struktur ilmu, kemudian metode untuk mendapatkan ilmu. Nah, kemudian yang terakhir adalah
bagaimana kebenaran ilmu tersebut divalidasi atau kebenaran validitas pengetahuan. Jadi bagaimana ilmu itu divalidasi, diteliti kebenarannya atau dicek kebenarannya. Jadi epistemologi, saya ulangi lagi, adalah intinya adalah cabang filsafat yang mempelajari proses pembentukan ilmu. Jadi proses ilmu itu dibentuk dari sisi asal muasal, dari sisi sumber, dari sisi struktur ilmu itu, dari sisi metode ilmu itu, dari sisi kebenaran validitas pengetahuan ilmu tersebut. Nah, intinya epistemologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai proses terjadinya ilmu. Nah, selanjutnya epistemologi membahas mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi untuk mendapatkan pengetahuan, maka kita perlu beberapa pertanyaan. Perlu ada pertanyaan mengenai ilmu tersebut. Yang pertama adalah apa sumber-sumber pengetahuan. Jadi untuk mendapatkan ilmu, maka kita bisa mengecek dengan memberikan beberapa pertanyaan. Pertama, apa sumber-sumber pengetahuan atau sumber-sumber ilmu itu apa? Misal kita ambil contoh ilmu biologi. Biologi sumbernya itu apa saja? Tentu sumbernya adalah makhluk hidup, seperti itu. Apa jangkauannya? Biologi. Yang kedua jangkauannya. Apa jangkauannya? Jangkauannya hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Ruang lingkupnya adalah hewan, manusia. Kemudian sampai mana tahap pengetahuan mungkin untuk ditangkap manusia. Jadi sampai mana kita batas ilmu. Jadi ilmu itu tentu punya batasan. Itu harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi nanti akan kemana-mana. Kemudian yang keempat, bagaimana memvalidasi kebenaran dari pengetahuan tersebut. Bagaimana setelah kita mendapatkan ilmu, maka bagaimana kita mengecek, membuktikan ilmu yang telah kita susun. Jadi bagaimana kita membuktikan, bagaimana kita mengecek, bagaimana kita menguji ilmu yang telah kita susun. Kalau sebenarnya kita sedang menyusun ilmu biologi, nah berarti kita mengecek ulang, dicek, diuji ulang berkali-kali sehingga ketika kita menulis sebuah ilmu pengetahuan, nah ilmu yang kita tulis itu benar-benar valid, tidak asal-asalan, tidak ngawur. Ini epistemologi. Misal kalau kita menulis mengenai hadis, nah, dari mana sumber hadis, siapa yang meriwayatkan hadis, nah apa saja ruang lingkup hadis itu, sampai mana batasan batasan hadis itu sampai mana. Kemudian bagaimana kita memverifikasi, menguji kebenaran hadis itu. Ini contoh. Jadi intinya epistemologi itu adalah membahas mengenai bagaimana ilmu itu dibuat, diciptakan, bagaimana proses pembentukan sebuah ilmu. Nah, ini epistemologi. Ilmu apa? Ilmu apa saja. Ilmu apa saja. Nah, ini adalah dasar-dasar pembentukan ilmu. Jadi kalau semuanya kalian seorang akademisi, seorang peneliti atau seorang penulis, maka kalian perlu mempelajari yang namanya epistemologi. Artinya memastikan bahwa apa yang kalian tulis itu sumbernya benar, jangkauannya juga benar, kemudian yang kalian tulis itu bisa diuji kebenarannya, artinya tidak hoak, tidak ngawur, tidak kira-kira, tidak asal-asalan. Nah, ini pentingnya epistemologi bagi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ruang lingkup epistemologi. Ruang lingkupnya saya mana sih? Sebenarnya ruang lingkup epistemologi itu simpel saja. Ruang lingkupnya itu
ada dua. Nah, ruang lingkup epistemologi meliputi yang pertama adalah sumber ilmu. Nah, yang kedua adalah validitas ilmu. Nah, itu yang paling utama itu. Jadi ruang lingkup epistemologi dari mana sumbernya, dari mana sumber ilmu itu. Yang kedua adalah bagaimana ilmu itu divalidasi. Nah, bagaimana ilmu itu divalidasi. Sebenarnya intinya dua itu. Jadi epistemologi itu intinya dua, yaitu bagaimana sumber ilmu, tentang sumber ilmu itu. Yang kedua adalah bagaimana ilmu itu divalidasi, diuji kebenarannya. Nah, adapun untuk mendapatkan dua poin tersebut, maka kita bisa, menurut A.M. Saifuddin, itu kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa ilmu itu? Nah, ini sebenarnya lebih pada hakikat, tapi kan apa ilmu itu ini sebenarnya masuk pada ontologi, tapi ya boleh juga masuk dalam epistemologi, tapi apa ilmu itu berkaitan dengan ontologi. Oke, apa ilmu itu? Maksudnya ilmu yang sedang kita bahas, ilmu tentang apa? Nah, dari mana asalnya? Kemudian apa sumbernya? Nah, yang keempat, bagaimana hakikatnya? Nah, yang kelima, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar? Nah, kemudian apa standar kebenaran ilmu itu? Yang ketujuh, mungkinkah ilmu tersebut mencapai hal yang benar? Gitu. Nah, yang kedelapan, apa yang dapat kita ketahui dari ilmu tersebut? Nah, kemudian sampai manakah batasan-batasan ilmu tersebut? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menstimulus menstimulus kita untuk menuju dua poin di atas, yaitu sumber ilmu dan validitas ilmu. Artinya ketika kita ingin menciptakan sebuah ilmu, maka kita membutuhkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, bagaimana hakikatnya, kemudian bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran menurut ilmu tersebut, mungkinkah ilmu tersebut mencapai hal yang benar, apakah apa yang dapat kita ketahui dari ilmu tersebut, sampai mana kita mengetahui batasan-batasan ilmu tersebut. Nah, ini penting sekali. Intinya kalau sebenarnya kita ingin menciptakan sebuah ilmu, maka kita perlu pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya adalah landasan epistemologi. Nah, landasan epistemologi, pengetahuan, jadi kita harus bisa membedakan ya antara pengetahuan dan ilmu. Nah, jadi saya jelaskan dahulu. Nah, ini pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan bergantung pada metode ilmiah. Oke. Jadi kita harus bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan dan ilmu ini dua hal yang berbeda antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini apa yang kita tahu. Sudah beberapa kali kita bahas beda antara pengetahuan dan ilmu atau pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita tahu. Apa saja, benar atau salah, itu namanya pengetahuan. Misal kita tahu ada orang menampar orang. Nah, kelihatannya jahat, padahal kita nggak tahu sebenarnya dia itu menampar orang karena orang itu mulutnya tidak bisa mingkem, contoh, karena ketika menguap, mulutnya menguap, ternyata kebesaran, kemudian itu dia tidak bisa membalikan mulutnya, akhirnya sama temannya biar bisa kembali tutup mulutnya bisa ditutup, maka dia ditempeleng yang keras, akhirnya dia bisa tutup mulut. Nah, jadi pengetahuan itu apa yang kita tahu, ya. Apa yang kita tahu, baik itu benar ataupun salah, itu pengetahuan. Contoh, kita mengetahui bulan itu berwarna kuning. Nah, kemudian kita, bulan itu warna kuning,
padahal sebenarnya bulan itu tidak ada warnanya. Nah, kan gitu. Kalau semuanya kita ke langit atau kita naik pesawat kemudian terbang ke bulan, kita tahu bahwa bulan itu sebenarnya tidak ada warnanya, dia bukan warna kuning. Nah, tapi kita di bumi kita melihatnya, oh bulan itu warnanya kuning, padahal sebenarnya bulan itu warnanya tidak kuning. Warna kuning itu karena dia mendapatkan sinar dari matahari. Warna kuning adalah pantulan dari sinar matahari, sehingga kita yang di bumi melihat bulan itu warnanya kuning, padahal bulan itu sebenarnya warnanya tidak kuning. Nah, itu yang pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan itu apa yang kita tahu, itu benar atau salah, itu pengetahuan. Contoh, kita melihat, di pagi hari kita melihat matahari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat, berarti kesimpulannya matahari itu mengelilingi bumi. Nah, ini namanya pengetahuan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa matahari mengelilingi bumi, padahal ini padahal ini adalah salah gitu. Nah, tapi kita tahu. Nah, kelihatannya itu benar. Nah, itulah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu kita tahu sesuatu tapi kita belum tahu kebenarannya. Nah, ini pengetahuan. Nah, jadi kita tahu, intinya pengetahuan itu apa yang kita tahu. Itu benar atau salah, itu namanya pengetahuan. Nah, tapi kalau sudah kita cek, nah, semisal tadi kita tahu bahwa kita melihat bulan itu warnanya kuning. Nah, ini pengetahuan. Bulan itu warnanya kuning. Nah, itu pengetahuan. Karena apa? Kita tahu, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa bulan itu kuning. Nah, ini namanya pengetahuan. Kita belum memverifikasi, kita belum memvalidasi, kita belum mencari kebenarannya, kita belum menguji kebenaran bahwa bulan itu warnanya kuning. Nah, kemudian kita naik pesawat luar angkasa menuju bulan. Dan setelah kita sampai di bulan, ternyata kita mendapati bahwa ternyata bulan itu warnanya tidak kuning. Nah, kita cek, kita uji kebenarannya apakah bulan itu warna kuning. Setelah kita mendarat ke bulan, ternyata bulan tidak warna kuning. Nah, dan kita menyimpulkan bahwa bulan itu warnanya tidak kuning. Nah, warna kuning itu karena pantulan dari sinar matahari. Nah, kesimpulan bahwa bulan itu warnanya tidak kuning dan warna kuning itu hanyalah pantulan dari sinar matahari, itu namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Jadi ilmu itu pengetahuan yang sudah diverifikasi. Nah, setelah kita cek, kita lihat, kita uji, oh ternyata yang benar adalah bulan itu warnanya tidak kuning. Nah, warna kuning itu hanya pantulan dari sinar matahari. Nah, itu namanya ilmu. Nah, kalau baru kita tahu, nah itu namanya pengetahuan. Oke, lanjut. Dari pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan itu tergantung pada metode ilmiah. Dari cara kita menguji secara ilmiah. Ini karena metode ilmiah menjadi standar untuk menilai, mengukur kelayakan suatu ilmu pengetahuan. Jadi apa yang kita tahu itu belum tentu benar. Apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Maka perlu diuji secara ilmiah. Nah, metode ilmiah ini menjadi standar untuk menilai dan mengukur kelayakan suatu ilmu pengetahuan. Seperti tadi saya katakan bahwa orang melihat di bumi bahwa metode ilmiah itu menjadi standar untuk menilai dan mengukur kelayakan suatu ilmu pengetahuan. Jadi suatu ilmu pengetahuan dikatakan layak kalau dia sudah melalui uji coba secara ilmiah. Ilmu apapun itu menjadi ilmu atau pengetahuan apapun itu bisa dikatakan ilmu kalau dia telah melalui uji coba secara ilmiah. Nah,
melalui metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini disokong dua pilar, yaitu secara rasional dan kedua secara fakta integratif. Jadi intinya landasan epistemologi itu adalah rasio dan fakta. Jadi dia itu harus bisa masuk akal, yang pertama. Yang kedua, suatu ilmu itu dikatakan ilmiah kalau dibuktikan secara fakta. Jadi suatu ilmu dikatakan dia benar kalau dia rasional, dapat dikatakan benar secara rasional. Yang pertama. Yang kedua adalah dapat dibuktikan secara fakta. Nah, ini adalah landasan epistemologi atau landasan metode ilmiah. Jadi rasio dan fakta. Oke, selanjutnya hubungan antara epistemologi, metode dan metodologi. Hubungan antara epistemologi, metode dan metodologi. Nah, sekarang kita kalau tadi kita sudah membahas bahwa epistemologi itu adalah ilmu mengenai proses terjadinya ilmu. Atau cabang filsafat yang membahas mengenai proses terjadinya ilmu dan proses validasi sebuah ilmu. Nah, ini epistemologi. Sedangkan kalau metode, nah ini metode menurut Peterson, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematik. Jadi metode itu suatu cara atau prosedur mengetahui sesuatu dan dia itu mempunyai langkah sistematis. Jadi intinya metode itu jalan lah ya, jalan atau cara, itu metode. Sedangkan metodologi, nah metodologi itu adalah suatu pengajian dalam mempelajari peraturan dalam metode tersebut. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa metodologi adalah ilmu tentang metode atau ilmu yang mempelajari prosedur atau cara-cara mengetahui sesuatu. Nah, intinya begini. Apa bedanya antara metode dan metodologi? Nah, jadi kalau metode itu adalah jalan. Nah, kalau metodologi itu adalah bagaimana menjalankan jalan itu. Nah, itu. Ya, sebenarnya kalau metode itu merupakan prosedur, nah ini. Kalau metode itu merupakan prosedur atau cara mengetahui sesuatu, maka metodologilah yang merangkai secara konseptual prosedur tersebut. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau intinya kalau metode itu merupakan jalan atau merupakan cara, nah metodologi itu adalah yang merangkai cara itu, yang merangkai jalan tersebut. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau metode itu jalan atau cara, kalau metodologi adalah menjalankan jalan itu, menjalankan cara itu. Nah, ini metodologi. Intinya seperti itu. Nah, implikasinya dalam metodologi dapat ditemukan upaya membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan metode. Jadi jelas ya. Jadi kalau metode itu adalah cara atau jalan, tapi kalau metodologi itu adalah yang merangkai cara itu, yang merangkai jalan itu. Nah, ini saya kira jelas itu. Jadi bedanya metode dan metodologi. Metode itu cara atau jalan. Nah,
metodologi yang merangkai cara dan yang merangkai jalan itu. Nah, bagaimana cara itu dijalankan, bagaimana jalan itu dirangkai atau jalan itu dijalankan. Ya. Selanjutnya hubungan epistemologi, hubungan epistemologi, metode dan metodologi. Nah, sebenarnya filsafat itu mencakup bahasan mengenai epistemologi. Nah, epistemologi mencakup bahasan metodologi, dan metodologi pada akhirnya diperolehlah metode. Nah, ini. Jadi filsafat mencakup atau membahas mengenai epistemologi, epistemologi membahas mengenai metodologi, proses rangkaian itu, dan dari metodologi akhirnya diperolehlah metode. Jadi metode merupakan perwujudan dari metodologi, sedangkan metodologi merupakan salah satu aspek yang tercakup dalam epistemologi. Adapun epistemologi merupakan bagian dari filsafat. Intinya seperti ini. Nah, metode itu atau jalan itu dirangkai oleh metodologi. Nah, metode itu dirangkai oleh metodologi. Jalan itu dirangkai cara itu dirangkai dengan metodologi, atau metode itu dirangkai dengan metodologi. Nah, metodologi itu sendiri merupakan bagian bahasan dari epistemologi. Jadi epistemologi itu apa? Epistemologi itu adalah proses bagaimana ilmu itu dibentuk. Nah, proses dari mana ilmu itu dibentuk. Nah, prosesnya itu melalui metode yang dijalankan dengan metodologi. Nah, itu. Oke. Lanjut, hakikat epistemologi. Nah, hakikat epistemologi. Hakikatnya apa sih? Sebenarnya simple. Nah, epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan proses pembentukan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Nah, ini hakikat epistemologi. Artinya epistemologi hakikatnya apa? Hakikatnya adalah proses pembentukan ilmu. Nah, intinya itu. Epistemologi pada hakikatnya adalah proses pembentukan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Nah, ini adalah hakikat epistemologi. Simple itu. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Kalau saya jelaskan lebih lanjut nanti malah tambah bingung. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung. Nah, pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Nah, jadi semua ilmu itu tidak lepas dari yang namanya epistemologi, termasuk sekarang ini IT informasi dan teknologi. Misal ada internet, ada laptop, ada gadget dan lain sebagainya. Itu muncul tidak lepas dari proses terjadinya ilmu tersebut, proses terjadinya barang tersebut. Nah, itu namanya epistemologi. Jadi epistemologi itu sangat dasar sekali, sangat dasar sekali. Jadi semua hal tidak bisa lepas, semua ilmu tidak lepas dari proses terjadinya ilmu itu sendiri. Nah, epistemologi senantiasa mendorong manusia untuk berpikir dan berkreasi
menemukan dan menciptakan sesuatu hal yang baru. Menemukan ilmu yang baru. Jadi jangan kalian berpikir bahwa ilmu itu stagnan, mandek, tidak. Selalu berubah. Ilmu itu selalu ada yang baru dari sebuah ilmu pengetahuan. Selalu ada yang baru. Dulu kita tidak pernah melihat adanya mesin, ada mesin. Dulu kita nggak pernah melihat adanya pesawat terbang, ada pesawat terbang. Bahkan dulu kita nggak pernah tahu apa itu sinyal. Sekarang kita itu hidup dikelilingi oleh banyak sinyal. Ada sinyal HP, ada sinyal Bluetooth, ada sinyal Wi-Fi, ada sinyal radio, ada sinyal internet, ada sinyal elektromagnetik dan lain sebagainya. Itu semua sesuatu hal yang baru. Nanti kapan itu kita ada sesuatu hal yang baru lagi, penemuan-penemuan yang baru. Itulah penemuan-penemuan tersebut atau proses terjadinya sebuah ilmu tersebut dinamakan sebagai epistemologi. Semua bentuk teknologi yang canggih adalah hasil dari pemikiran secara epistemologi. Kemudian yaitu apa? Pemikiran perenungan yang berkisar tentang bagaimana proses sebuah ilmu ditemukan, proses mewujudkan sesuatu, perangkat apa yang harus disediakan untuk mewujudkan ilmu. Ini epistemologi, pengaruh epistemologi. Ini kuliah ini sedikit kita membahas mengenai epistemologi ya, dari awal tadi. Tidak banyak itu yang saya jelaskan, karena kalau saya jelaskan panjang lebar itu malah tambah bingung. Lebih baik saya jelaskan ringkas, jelas dan padat. Intinya epistemologi adalah ilmu mengenai proses terjadinya ilmu itu. Epistemologi dilandasi oleh dua hal, yaitu rasio dan fakta. Dilandasi oleh rasio dan fakta. Apa hakikat epistemologi? Hakikat epistemologi adalah proses pembentukan ilmu yang diuji secara rasio dan fakta. Saya kira demikian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.